Kerja Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Joko Widodo tahun 2021, dinilai arogan dan main hakim sendiri dalam penanganan BLBI, khususnya Bank Sentris Internasional. Tanpa mengindahkan putusan pengadilan dan fakta hukum, Satgas BLBI, Rabu tanggal 1 November tahun 2023, memasang plang penyitaan pada aset pribadi Andri Teja Dharma, seorang warga negara yang tidak pernah menerima dana BLBI. Tidak tanggung-tanggung, aset pribadi Andri Teja Dharma yang diincar Satgas BLBI itu, berupa 27 bidang tanah di daerah Bali seluas 3,5 hektar, yang diperkirakan nilainya kurang lebih 1 triliun. Berikut pernyataan lengkap Andri Teja Dharma menyoal Satgas BLBI yang arogan dan main hakim sendiri. Melakukan penagihan dan penyitaan berdasarkan putusan yang diduga palsu itu, artinya mereka telah bersama-sama bekerja dengan pemalsu putusan tersebut untuk menzalimi saya. Kami sudah menulis surat 2 kali sama dia, tapi dilanggar, tetap dilanggar. Ya. Yang ketiga, untuk kepentingan pengamanan, dia mencita atau kepentingan pengamanan, daripada perlu. Saya bertanya, akte 46 dan akte 47 itu dinyatakan sah dan berharga oleh putusan MA ini. Di akte 46 itu tertulis bahwa Sentris telah menyerahkan jaminan kepada BI sebesar 452 hektar tanah dan telah dihipotek atas BI dengan nomor 972. Lah, saya sudah menyerahkan jaminan, kenapa nggak disita? Kenapa sekarang menyita jaminan lain yang bukan kaitannya dengan Sentris? Saya beli tanahnya tahun 2018, kasus Bank Sentris 98. Ini nggak ada kaitan. Sedangkan saya sendiri disebutkan di amar putusan tidak bertanggung jawab terhadap hutang. Ada amar putusannya. Maka kalau dibilang amar putusan salah. Di amar putusan tidak tertulis. Kemudian, kalau mau dikatakan ini bertanggung jawab pengusaha boleh. Apabila terbukti pengusaha menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, boleh. Ini tidak bukti. Saya udah dikejar cara, aku udah besok sudah. Ternyata berdata karena perjanjian BI. Kedua, yang paling final, BI tidak mencairkan uang 1 rupiah pun ke rekening Bank Sentris. Dan BI mencairkan uang ke rekening lain yang mengatasnamakan Bank Sentris. Itu yang terjadi. Ada 2 rekening Bank Sentris di BI, di mana yang satu saya gunakan dibeban kepada saya. Saya nggak terima duit. Saya udah kasih jaminan dan kasih promes. Udah dilin, udah menang. PN menang, PTNO menang juga dengan dasar jaminan tersebut. Dia mah adanya putusan yang diduga palsu tadi, bukan palsu, diadakan. Putusan diadakan di luar pengadilan karena tidak terdaftar di Mahkamah Agung menyatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi, tidak pernah menerima permohonan kasasi. Apa? Deputi nggak tahu nih. Berkali-kali kami terus sama dia. Dia langgar aja. Tetap dijalankan. Artinya KPN dan Satgas ini telah bekerja sama dengan penipu tersebut. Kan 1688 ini gadungan. Dia gunakan sebagai dasar untuk menyita barang orang lain, milik orang lain, bukan milik bank. Tidak ada hubungan tanahnya dengan Bank Sentris. Okay. Kalau dikatakan dia tidak baik, salah. Bank Sentris sudah punya dana baik dari tahun 97, sudah memberikan jaminan kepada BI. Hipotek sama BI, satu-satu bank yang menyerahkan jaminan kepada BI dan hipotek.
Kalau itu bukan niat baik, nah apa namanya? Dan jaminan itu tidak pernah diperhitungkan dalam tagihan PUPR pada kami. Tidak pernah diperhitungkan. Dianggap tidak ada. Negara apa ini? BI sama DIFQ satu kan, negara Indonesia. Di bawah satu presiden. Kalau begitu sekarang nggak ada hukum lagi nih. Pemerintah namanya. Kalau membuat putusan, itu harus inkrah dulu. Atau setidak-tidaknya boleh dia melakukan sidang apabila telah ada bukti bahwa kami berhutang. Sekarang belum ada bukti sampai sekarang. Apa kami berhutang atau tidak? Belum ada putusan satupun. Tidak ada satupun putusan mengatakan berhutang kecuali yang palsu tadi. Terbukti itu palsu. Emma 2 kali menulis yang sama, 2 kali. 1 kali pertama, 2 kali penegasan. Kami tidak pernah menerima permohonan. Artinya, tidak ada KPI, tidak ada hakim, tidak ada sidang, ya pasti tidak ada putusan. Nah, putusan tadi yang palsu tadi digunakan. Konotasinya adalah KPNL, KPKNL ini menggunakan putusan palsu untuk memeras. Konotasinya ya. Silakan tafsir saja. Itulah pernyataan yang berulang kali dilontarkan Andri Teja Dharma, pemegang saham Bank Sentris yang sudah lebih dari 25 tahun menjadi korban kejahatan yang terjadi di Bank Indonesia, dan hingga kini tidak satu pun lembaga berani mengakui dan mengungkap kebenaran dari Andri Teja Dharma. Bahkan, kejahatan tersebut sepertinya terus dilanjutkan oleh Satgas BLBI yang melakukan penagihan dan penyitaan aset pribadi Andri Teja Dharma, dengan menggunakan putusan kasasi yang diadakan atau direkayasa. Demikian news komen kali ini.